bersama saya Adhan Najmudin dalam editorial Radar Sulteng malam ini Jumat 13 Desember 2012. Seperti biasanya editorial Radar Sulteng akan membahas berita-berita yang akan diturunkan untuk keesokan harinya, tentunya dibahas dalam berbagai sudut pandang. Dan malam ini sudah hadir di studio bersama saya salah seorang redaktur Radar Sulteng, Bung Ferry Alsirenja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ferry. Ya. Yang pasti bukan Anda, saya lihat ada gitu celah. Baik, terkait dengan kurang fit itu saya hampir seminggu ini sudah begadang di rumah sakit karena anak saya kena DBD gitu. Terkait dengan pemberitaan besok juga sebenarnya. Oh, terkait dengan pemberitaan DBD, iya. Besok itu kita masih berbicara soal DBD, Iya. menyajikan informasi-informasi tentang DBD terkait dengan perbandingan yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kota. Iya. Bahwa DBD 2011 dibanding 2010 itu trennya menurun. 2012 menurun. 2012 belum diukur karena baru gitu. Januari. Tren 2011 dengan 2010 itu menurun. Artinya bahwa tapi penurunannya tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 300 kasus. Ini di Kota Palu selama setahun. Jadi dari 2010 itu 1.325 kasus, sementara 2011 itu sekitar 1.023 kasus. Iya, berarti tidak terlalu besar. Tidak terlalu signifikan, ya. iya. Tapi yang meninggal juga kurang dari 14 kasus menjadi 9 kasus. Ini sebenarnya fenomena menarik sebenarnya, patut untuk dicermati. Iya. Kasus DBD ini. Karena sepertinya ini menggejala gitu. Setiap anak yang sakit harus diwaspadai gitu. Nah, saya pengalaman pada hari Sabtu lalu, anak saya tiba-tiba panas. Saya larikan ke dokter sampaikan bahwa 3 hari ketiga kalau masih panas maka harus diukur trombositnya gitu. Ternyata memang hari ketiga masih panas dan dilarikan ke rumah sakit dan ternyata trombositnya menurun. Dan sampai sekarang masih menurun. Nah, itu yang membuat penyakit ini memang sangat perlu. Karena orang menyebutnya penyakit ini nggak punya obat, nggak ada. Obatnya itu hanya kuat makan dan kuat minum. Iya. Nah, menariknya di sana bahwa mestinya pemerintah Kota Palu khususnya lebih menggiatkan sosialisasi ini. Karena ini sudah menjamur. Hampir semua rumah sakit itu penuh. Saya pertama melarikan anak saya ke rumah sakit Antapura. Iya. Itu ternyata penuh. Jadi ada sekitar hampir 12 jam saya menunggu untuk mendapatkan kamar, tidak dapat juga di sana. Nah, ditelepon di rumah sakit lain, di rumah sakit Undata juga tidak ada kamar. Di rumah sakit Al-Herat pun demikian, Budi Agung pun hanya ada kamar pada saat itu di rumah sakit BK. Ya terpaksa dilarikan ke sana. Itu padatnya rumah sakit karena memang dominasi DBD ya? Iya, dominasi karena khusus kamar anak ya. Data yang dirilis Radar Sulteng berapa banyak kira-kira? Itu tadi yang saya sudah sampaikan. Untuk 2012 ini kan baru Januari, masih belum ada laporan ke dinas. Belum juga tapi sudah ada gitu 2012. Cuman belum terpola berapa totalnya karena agak sulit. Karena kita harus melihat di rumah sakit. Yang pasti bahwa ini gambaran bahwa ketika kita masuk rumah sakit semua full, itu menandakan berarti memang ini menggejala gitu, menjamur gitu. Nah, sehingga harusnya ada pemetaan lah. Pemerintah daerah, khususnya Kota Palu ini harus melakukan pemetaan wilayah di kecamatan atau kelurahan ini seperti apa. Misalnya potensinya di sini ada, potensinya di sana ada atau tidak. Kemudian di sana bagaimana potensinya besar atau tidak, ini kan kemudian di sini juga harusnya ada pemetaan sehingga masyarakat diimbau. Iya, hasil pantauan Radar Sulteng sendiri di lapangan itu wilayah mana saja yang kemungkinan rawan? Ya, ini sebenarnya secara keseluruhan Bung ada. Jadi makanya saya katakan tadi kita belum ada pemetaan, itu mestinya tugas pemerintah. Ini pemerintah melakukan pemetaan sehingga ada sosialisasi dilakukan, masyarakat bisa tahu gitu. Oh, kita harus waspada di sekitar sini gitu. Nah, kemudian pemerintah juga mestinya memberikan
gambaran bahwa yang rawan itu seperti ini, mau tanya gitu, seperti ini daerah yang seperti ini dan seperti ini. Itu yang belum, saya kan masyarakat kurang memahami itu, makanya anak-anak mereka ya bermain bebas aja di sekitar lokasi, kemudian ya terkena itu gitu. Karena awalnya katanya penyakit ini dari gigitan nyamuk gitu. Dan kemudian menimbulkan panas dan rawan trombosit turun, akhirnya kan ini berbahaya gitu. Selama ini yang ditangkap radar Sulteng dari upaya pemerintah dalam memproteksi atau dalam Ya, mencegah selama ini pemerintah apa? masih sekedar melakukan fogging. Sebenarnya fogging itu belum memberi solusi menurut saya. Apa yang bisa memberikan solusi? Ya, maksud saya belum memberikan solusi secara umum gitu untuk mengatasi ini gitu kan. Kalau ditanya apa yang memberikan solusi, ya kita masih harus cari tahu bersama gitu kan. Tapi yang pasti harapan kita bahwa pemerintah itu yang tadi saya katakan itu harusnya sosialisasi yang paling penting sebenarnya. Iya. Karena ya, penyakit ini harus dihindari. Kalau pengobatannya ya agak sulit katanya, karena dia yang sudah terkena ini harus betul-betul anak-anak. Kenapa anak-anak banyak? Katanya karena anak-anak ini yang paling sulit makan gitu. Iya. Anak-anak paling sulit makan, paling sulit minum gitu kan. Padahal obatnya itu ada di situ sebenarnya. Bung Ferry, ini sebetulnya kalau melihat data yang diungkapkan oleh Radar Sulteng sebetulnya dari tahun 2010 itu kurang lebih 1.325 kasus, terus 2011 itu. iya pada 2011 juga ada 1000 lebih 1023. Ini artinya bahwa kasus ini setiap tahunnya sebetulnya meningkat. Kenapa ini sebetulnya? Apakah memang tidak ada, Radar Sulteng melihat tidak ada perencanaan yang baik oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah kota dalam hal mencegah terjadinya wabah demam berdarah, atau memang kesadaran masyarakat itu sendiri itu minim? Karena trennya tadi bukan meningkat Bung, tapi menurun. Menurun. Tapi meskipun menurun, tapi jumlahnya masih cukup besar gitu kan, masih cukup besar. Nah, itu yang kita belum tahu. Saya yakin ini kurang sosialisasi sebenarnya. Tapi kesadaran sosialisasi itu diperlukan untuk apa yang itu tadi itu, untuk membangun kesadaran masyarakat gitu kan. Melakukan polarisasi kepada masyarakat itu apa yang harus dilakukan. Ya, kepala dinas itu menyampaikan bahwa yang paling penting itu yang pertama adalah PHBS itu, menjaga PHBS itu di sekitar perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini yang mesti, dan ini belum tersosialisasi dengan maksimal di Kota Palu, Kabupaten Donggala atau daerah lain. Sehingga dampak dari DBD itu terus sekian besar gitu kan. Ini kan sebenarnya trennya sebenarnya bukan cuma di Sulawesi Tengah ya, hampir semua daerah di Indonesia. Korban jiwa bagaimana untuk kasus DBD yang tadi, pada sampai dengan tanggal 12 Januari hari ini? Ya, untuk sampai 2 Januari ini kita belum lihat, mungkin ada atau bukan, belum tahu secara pasti. Yang pasti kalau tahun 2011 kemarin per 31 Desember itu 2011 itu ada 9 kasus yang meninggal dunia. Itu. Artinya tetap juga menurun perbandingannya. Jika tahun 2010 itu 14 kasus yang tewas, maka tahun 2011 itu kita berharap 2012 ini menjadi apa ya? Semacam upaya giat lah. Ini menjadi pekerjaan rumah lah bagi pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan. Untuk melakukan apa saja, sosialisasi, pembenahan dan segala macam, termasuk fogging salah satunya yang harus terus digiatkan gitu. Meskipun fogging itu bukan menjadi solusi secara makro ya, tapi ya bisa menjadi pembantu lah untuk mengurangi bersebarnya nyamuk penyebab demam berdarah itu. Iya, dari daerah-daerah lain bagaimana? Sudah ada perkembangan atau laporan yang masuk? Untuk daerah lain kita belum menerima laporan dari teman-teman wartawan di sana, tapi kita masih berusaha untuk melanjutkan ke daerah-daerah lain. Gitu. Yang pasti bahwa melihat kenapa kota ini paling besar, gitu. Saya yakin kota paling besar, karena penduduk yang paling besar di kota. Dan kecenderungannya yang terkena itu banyak kan di kota, gitu. Kita kurang tahu pasti kenapa ya. Ini siklus tahunan, Bung Ferry, atau memang setiap tahun ada? Ya, ini buktinya setiap tahun ada, gitu kan. Artinya berarti setiap bulan, maksud saya setiap bulan itu ada memang, atau memang dia hanya pada musim-musim tertentu, misalnya musim hujan? Kalau data yang ada setiap bulan ada. Data yang ada, cuma pembagian per bulannya berapa persen itu kita belum ukur ke sana gitu kan. Yang pasti bahwa datanya setiap bulan itu ada kasus terjadi gitu. Ada kasus terjadi. Dan baik Bung Ferry dan pemirsa di rumah, bahwa salah satu berita yang akan diturunkan Radar Sulteng besok adalah terkait dengan
kasus demam berdarah yang ternyata hampir semua rumah sakit hari ini itu full untuk menangani atau merawat pasien DBD, dan umumnya pasien tersebut adalah anak-anak. Dan tentunya ini adalah informasi berharga untuk pemirsa di rumah untuk berhati-hati terhadap demam berdarah hari ini, sehingga pola hidup bersih dan sehat itu penting untuk digalakkan. Dan Radar Sulteng akan menyorot lebih jauh tentang DBD ini pada edisi besok. Dan pemirsa tetaplah bersama editorial Radar Sulteng, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.